Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menteri Pramuka Negeri dengan NIM 23661013. Di kelas di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang telah saya buat. Yang pertama ialah buatlah topologi sesuai dengan gambar di atas dan hubungan semua perangkat sesuai dengan tabel spesifikasi. Nah, di sini sudah saya buat. Kira-kira beginilah topologinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama yang saya pakai ialah di sini WLC dengan seri 2504. Saya menggunakan PC untuk sebagai administrator. Saya memakai server 1 dan di sini saya memakai multi layer switch dengan seri 365024 PS. Untuk kabel-kabel penghubungnya di sini saya menggunakan semuanya yaitu kabel strike. Nah, yang ini copper strike drop. Nah, di sini untuk light quick access point-nya saya menggunakan yang seri 3702i dan di sini juga sama dan di sini juga sama. Nah, untuk yang bagian gedung kiri ini, yang laptop atas ini ialah untuk sales. Kemudian yang bawah ini yaitu untuk marketing. Yang di sini ialah untuk tamu dan yang ini ialah untuk HRD. Kemudian yang bagian kanan ini untuk tablet yang di atas ini untuk tim sales, serta yang di bawah ini ialah untuk gudang. Nah, jadi di sini akan ada sekitar 6 VLAN, yaitu VLAN 1 untuk konfigurasi, VLAN 2 untuk HRD, VLAN 3 untuk marketing, VLAN 4 untuk sales, dan VLAN 6 untuk tamu. Kemudian nomor 2 ialah buat VLAN hingga VLAN 6 dan perangkat multi layer. Nah, yang nomor 2 ini yaitu yang disuruh untuk membuat VLAN dari VLAN 1 hingga VLAN 6, kemudian mengkonfigurasikan DHCP full untuk setiap VLAN pada perangkat multi layer switch. Nah, ini untuk tabelnya, ini tabel VLAN-nya. Kemudian ini untuk tabel IP DHCP-nya. Untuk nomor 2 dan 3 tadi, di sini saya menggunakan CLI pada multi layer switch-nya. Di sini saya sudah mencatat CLI yang saya buat. Nah, yang pertama itu ialah enable, kemudian configure terminal. Nah, pada perintah membuat VLAN ini kita akan membuat VLAN dari VLAN 2 dan VLAN 6, karena VLAN 1 di multi layer switch itu sudah terdeteksi sebagai default. Nah, untuk VLAN 2 kita kasih nama HRD, VLAN 3 kita kasih nama marketing, VLAN 4 kita kasih nama sales, VLAN 5 kita kasih nama gudang, dan VLAN 6 kita kasih nama tamu. Kemudian setelah membuat VLAN-nya, kita akan mengkonfigurasi interface VLAN dan IP address-nya. Nah, untuk VLAN 1 ini IP address-nya dan ini subnet mask-nya. Sama seperti VLAN 2 dan VLAN sampai VLAN 6, yaitu di sini untuk IP address-nya dan di sebelah kanan untuk subnet mask-nya. Setelah mengkonfigurasi interface VLAN dan IP address-nya, kemudian kita mengkonfigurasi port yang untuk dijadikan trunk. Pertama, interface untuk gigabit Ethernet 1/0/21. Ini switch code-nya kita jadikan mode trunk. Kemudian yang interface gigabit Ethernet 1/0/22 juga kita jadikan mode trunk sampai interface gigabit Ethernet 1/0/24. Setelah mengkonfigurasi port, di sini kita akan mengaktifkan layanan DHCP. Pertama kita masukkan perintah service DHCP. Kemudian kita konfigurasikan DHCP exclude address-nya sesuai pada tabel yang dijelaskan tadi. Setelah memasukkan DHCP exclude address-nya, kemudian kita mengkonfigurasi DHCP full untuk setiap VLAN. Pertama untuk VLAN 1 yaitu default. Untuk networknya kita masukkan 192.168.1.0, subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk default root-nya kita masukkan 192.168.1.1. Untuk VLAN lainnya sama, cuman berbeda kelasnya saja.
Kalau untuk VLAN 2 yaitu HRD, networknya 192.168.2.0 untuk subnet MAC-nya sama, dan untuk default rootnya di sini sama, yaitu 192.168.2.1. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah melakukan konfigurasi DHCP full untuk setiap VLAN, di sini kita menyimpan konfigurasi, yaitu dengan melakukan perintah N, kemudian write memory. Setelah melakukan perintah CLI, maka multilayer switch akan terotomatis untuk terintegrasi, terkonfigurasi. Untuk soal berikutnya itu nomor 4, yaitu atur perangkat server sesuai tabel, kemudian aktifkan layanan DNS, HTTP, dan HTTPS, dan layanan AAA. Kira-kira tabelnya seperti ini. Nah, di sini kita mengkonfigurasinya, yaitu kita klik server. Untuk setting IP address-nya kita buka desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita bisa setting IP address-nya. Kita bisa setting subnet mask, default gateway. Jika tidak, kita bisa melakukan settingnya itu di config. Nah, di sini untuk kita memasukkan IP address serta subnet mask-nya. Kemudian di sini kita bisa setting untuk default gateway-nya. Nah, setelah melakukan setting IP address, kemudian kita melakukan setting konfigurasi service-nya. Yang pertama yaitu service HTTP dan HTTPS. Nah, di sini kita on-kan semua. Kemudian kita aktifkan layanan DNS. Nah, di sini layanan DNS-nya on. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan di soal tadi, untuk DNS kita masukkan 2 DNS, yaitu jarnier.com dengan IP 192.168.1.2 dan DNS wlc.jarnier.com 192.168.1.254. Nah, di sini tuh DNS-nya sama seperti yang sesuai perintah dari soal, yaitu jarnier.com dengan IP tersebut dan wlc.jarnier.com dengan IP tersebut. Kemudian untuk layanan AAA-nya, nah, untuk layanan AAA ini juga sudah dijelaskan di tabel. Jadi saya ini memasukkan sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, untuk port yaitu 1812, ke line name kita kasih nama WLC strip U, IP address-nya seperti berikut, dan secret-nya seperti berikut. Nah, sama kan client name-nya yaitu WLC strip U, untuk client IP-nya yaitu 192.168.1.254. Di sini untuk key-nya jarnier 123. Kemudian untuk user setup-nya sesuai yang ada pada tabel. Nah, ini tabelnya, yaitu username-nya gudang 1, password-nya gudang 1, gudang 2, gudang 2, HRD 1, HRD 1. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini kita klik username-nya misalnya gudang 1, password-nya kita ketik gudang 1, terus kita pencet add, maka akan tertambah di sini. Kemudian setelah soal nomor 4, kemudian soal nomor 5, yaitu atur perangkat PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel spesifikasi. Nah, tabel spesifikasinya itu yang ini. Nah, untuk settingnya itu kita tinggal buka aja PC-nya. Setelah terbuka, kita ke menu desktop, IP configuration. Nah, di sini kita masukkan saja IP yang disuruh masukkan dari soalnya. Nah, yaitu IP address-nya 1.3, subnet mask-nya sama, .0, untuk default gateway-nya 1.1. Nah, kita masukkan saja di sini IP address-nya 192.168.1.1, untuk subnet mask-nya .0 dan default gateway-nya 1.1. Jika tidak ingin di desktop, kita juga bisa melakukan konfigurasi IP di config. Nah, flash Ethernet 0, karena ini terhubungnya di port flash Ethernet 0, kita masukkan IP address-nya 1.3, subnet mask-nya .0. Kemudian untuk settingnya kita masukkan default gateway-nya. Setelah melakukan konfigurasi soal nomor 5, dilanjut dengan soal berikutnya, yaitu mengkonfigurasikan WLC dengan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sesuai tabel. Nah, di sini WLC-nya. Di sini pada menu WLC kita klik. Nah, kita masuk ke config dan menu manajemen. Nah, di sini kita bisa masukkan IP address kita
subnetmask, masuk default gateway, dan DNS server. Nah, untuk DNS server ini saya memasukkan IP dari servernya atau yang sudah tersedia di layanan DNS servernya, yaitu 192.168.1.2. Nah, setelah saya melakukan konfigurasi ini, kemudian pada perangkat PC administrator kita masuk ke layanan HTTP 192.168.1.254 untuk membuat akun admin pada WLC. Nah, karena di sini saya sudah membuat akun admin untuk WLC, jadi kita lanjut saja. Setelah lanjut, kita login ke HTTPS 192.168.1.254. Nah, di sini untuk masuk ke settingan, untuk masuk ke mengakses WLC-nya untuk melakukan settingan. Baik, akan saya contohkan. Nah, pada perangkat PC administratornya, kita ke desktop, web browser. Nah, di sini kita ketikkan alamat IP dari WLC-nya tersebut, yaitu 192.168.1.254. Nah, di sini kita tambah S-nya. Kemudian go. Nah, untuk loginnya ini saya sudah buat, yaitu admin. Untuk passwordnya Cisco 123. Kemudian login. Nah, begini kira-kira tampilan dari Cisco-nya. Nah, di sini ada perintah untuk atur primary DHCP server di VLAN management menjadi 192.168.1.1. Nah, itu konfigurasinya ada di controller, kemudian interface. Kita buka interface management. Nah, itu settingannya ada di sini. Primary DHCP server, kita masukkan saja 192.168.1.1. Setelah itu kita klik apply, kemudian back. Dan jika teman-teman merasa ingin menyimpan konfigurasi teman-teman, bisa klik save configuration. Soal selanjutnya yaitu buat SSID untuk setiap VLAN di menu VLAN sesuai tabel spesifikasi. Nah, ini SSID config VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Nah, itu settingannya ada di sini. Nah, ini sudah saya buat ini. Pertama untuk HRD. HRD itu yaitu VLAN 2. Di sini VLAN-nya tadi saya masukkan VLAN 2. Nah, VLAN 2 untuk port nomornya 1 sesuai yang dijelaskan di tabel. VLAN ID 2 port nomor 1, IP-nya yaitu 2.2.254, netbox-nya yaitu 0, gateway-nya 2.1, dan untuk primary DHCP servernya sama seperti gateway yaitu 2.1. Nah, di sini saya masukkan sama seperti yang ada di tabel 192.168.2.254, netbox-nya sama 0, gateway-nya dan primary DHCP server sama yaitu 2.1. Kemudian setelah membuat ini, kemudian apply, kemudian back. Nah, begitu juga berlaku untuk yang VLAN lainnya seperti VLAN gudang, VLAN goes, VLAN marketing, VLAN sales. Jadi kita settingnya sesuai dengan pada yang dijelaskan pada tabel. Nah, tapi di sini saya juga menambahkan VLAN goes karena pada SSD config ini tidak tersedia itu VLAN goes. Jadi saya inisiatif untuk menambah VLAN goes tersebut. Sama yang seperti lainnya. Di sini port nomornya 1, VLAN ID-nya 6 seperti pada konfigurasi multi layer switch kita tadi. Untuk tamu yaitu VLAN ID-nya yaitu 6, kemudian IP address-nya yaitu 6.254, netbox-nya 0, gateway dan DHCP servernya sama yaitu 6.1. Sesuai yang kita perintah CLI tadi untuk VLAN 6-nya. Setelah itu lanjut ke soal berikutnya, yaitu nah,
tambahkan server radius di menu header security WLC dengan IP 192.168.1.2 dan share secretnya itu genre 123. Nah, itu untuk settingannya itu di sini security. Nah, setelah itu kita langsung otomatis diarahkan ke AAA Radius Authentication. Nah, di sini kita klik new, kemudian kita masukkan tadi. Karena di sini saya sudah membuat AAA radiusnya, jadi saya tampilkan saja. Nah, kira-kira seperti ini, port numbernya 1812. Untuk server addressnya sesuai yang ada pada soal, yaitu 1.2. Untuk share secretnya ini yaitu genre 123. Kemudian bisa back. Nah, jika teman-teman belum membuatnya, bisa klik new, kemudian teman-teman masukkan alamat IP serta share secretnya tadi. Kemudian soal selanjutnya, tambahkan VLAN baru untuk start VLAN dengan detail. Nah, ini yaitu menu VLAN yang sudah kita buat tadi, kita buat VLAN-nya untuk menambah SSID-nya. Nah, ini kan interface yang sudah kita buat nih. Nah, ini kemudian kita buat VLAN-nya di menu VLAN. Nah, di sini yang pertama, tamu ini default dari kita membuat akun WLC-nya tadi, membuat kayak admin dari WLC-nya. Jadi ini bisa dibilang untuk bawaan. Kemudian yang VLAN HRD, nah di sini perintahnya itu HRD, menambahkan WPA2 dengan autentikasi 802.1x. Untuk AAA servernya kita masukkan alamat IP yang ini tadi, kemudian advanced flag connection-nya kita aktifkan. Nah, sini kita masuk dulu ke HRD. Kemudian, nah di sini kita klik enable. Kemudian untuk interface grupnya kita masukkan VLAN HRD. Untuk advance-nya kita klik flag connection-nya yaitu enable, dan di sini klik enable juga. Kemudian untuk security-nya, nah security tadi ya pada layer 2 kita masukkan WPA plus WPA2. Kemudian di sini WPA policy-nya kita masukkan WPA2. Untuk yang encryption-nya kita masukkan AES. Nah, untuk autentikasi key management-nya kita masukkan 802.1x. Untuk AAA servernya, nah, di sini kita masukkan server autentikasi server yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan IP 192.168.1.2 dan portnya 1812. Nah, setelah itu bisa klik apply, kemudian back. Nah, terus di soal juga dijelaskan untuk marketing gudang itu sama seperti HRD. Nah, kemungkinan ya settingannya sama. Coba kita buka dulu marketing. Nah, settingannya juga sama. Di sini kita klik enable. Untuk security layer 2-nya sama, WPA plus WPA2. Untuk WPA policy-nya juga sama, WPA2. Encryption-nya sama AES. Autentikasi key management-nya sama, 802.1x. Dan untuk AAA servernya ya sama, settingannya seperti HRD tadi, di alamat IP 172 dan portnya 1812. Kemudian untuk advance-nya, nah untuk advance-nya sama, kita centang juga flag connection-nya, kita enable. Nah, yang membuat berbeda itu adalah di interface group-nya. Jika ini VLAN yang untuk marketing, maka kita pilih interface group untuk VLAN marketing. Jadi untuk alamat IP-nya sudah dibeda-bedakan untuk VLAN marketing. Nah, setelah selesai kita setting, kemudian teman-teman bisa apply, kemudian back. Nah, sama untuk VLAN gudang ini juga. Untuk SSD kita kasih nama gudang, dan untuk settingan interface groupnya tadi kita kasih VLAN gudang juga. Untuk settingan keamanan dan autentikasinya sama seperti HRD dan Sales, yaitu WPA2 autentikasi 802.1x. Untuk AAA servernya juga sama, dan untuk flag connection-nya juga sama. Di advance kemudian kita centang. Kemudian
untuk salesnya. Nah di sini sales open access berarti tidak dikasih keamanan. Cukup mudah, yaitu kita buka saja WLAN ID untuk sales. Oh iya teman-teman, untuk profile name dan SSID-nya di sini saya kasih nama sales saja karena untuk mempermudah, biar tidak sulit bagi saya untuk mengingatnya. Nah, ini untuk interface grupnya kita pilih yang WLAN sales, kemudian flag connection yang sama kita aktifkan juga. Untuk statusnya kita enable. Nah, di sini karena open access, keamanannya di sini saya nonkan, jadi tidak ada keamanan sama sekali. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa klik apply, bisa back. Setelah itu untuk GUES, nah untuk GUES ini tamu keamanannya WPA2 PSK dengan password tamu 123. Nah, untuk WLAN GUES ini interface grupnya saya masukkan WLAN GUES juga, yaitu VLAN ID 6. Kemudian untuk security-nya sesuai pada soal, yaitu WPA2 PSK dengan kata sandi yaitu tamu underscore 123. Kemudian advance-nya flag connection kita aktifkan. Di sini juga kita enable. Kemudian bisa play dan back. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu konfigurasi perangkat LWAP agar mendapat IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface Gigabit Ethernet. Cukup mudah. Di sini kita masuk saja ke settingnya, ke device LWAP-nya itu lightweight access point. Nah, masuk saja. Kemudian untuk settingan IP-nya kita lakukan IP DHCP. Nah, setelah kita klik DHCP, maka di sini IP address dan subnet mask-nya akan otomatis tersedia dengan sendirinya. Ini berlaku untuk LWAP lainnya juga. Nah, seperti LWAP untuk di gedung utama, settingannya kita lakukan DHCP. Kemudian untuk LWAP yang di gedung kanan, sama kita lakukan DHCP juga. Nah, setelah melakukan konfigurasi DHCP ini, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu atur WLC primary controller dengan IP 192.168.1.254. Ini yaitu IP WLC-nya. Caranya ialah kita klik LWAP-nya, kemudian kita ke WLC. Nah, di sini teman-teman bisa masuk primary controller-nya, yaitu 192.168.1.254. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti LWAP lainnya. Nah, ini saya masukkan 192.168.1.254. Ini juga sama 192.168.1.254. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita suruh membuat AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Jadi di sini teman-teman tinggal buka aja, masuk ke akses settingan WLC lagi. Mana tadi ya? Oh. Masuk lagi. WLC. Masukkan alamat WLC-nya tadi 192. Di sini teman-teman tinggal klik WLAN, kemudian AP group. Nah, di sini sudah saya menambahkan itu gedung kanan, gedung kiri, gedung utama. Misalnya teman-teman belum ada, kalau ingin menambahkannya tinggal add group. Nah, teman-teman tulis aja group name-nya. Untuk deskripsinya bisa teman-teman kosongkan. Misalnya nih, sesuai dengan soal gedung mana ini, gedung kiri kita isi WLAN marketing dan WLAN sales. Nah, gedung kiri, kita ke gedung kiri dulu.
kita ke gedung kiri dulu. Nah, di sini kita bisa isikan WLAN mana aja yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya masukkan marketing dan sales sesuai perintah dari soalnya. Kalau teman-teman bingung gimana cara masukinnya, kita add new. Nah, teman-teman pilih aja. Misalnya nih add new, teman-teman pilih yang mana nih. Nah, setelah itu teman-teman klik add. Nah, setelah itu akan diarahkan ke menu general. Nah, di sini teman-teman tinggal klik apply saja. Nah, kira-kira untuk gedung kiri dan gedung utama sama lah seperti pada soal ini. Nah, misalnya gedung utama nih, nomor. Nah, sama seperti yang pada soal tadi, kita masuk WLAN HRD dan WS. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu hubungkan perangkat klien ke WLAN. Nah, setelah konfigurasi selesai, biasanya kita akan menghubungkan perangkat klien ke WLAN. Nah, misalnya untuk VLAN tamu tadi ya, ini misalnya klien tamu, kita loginkan ke VLAN tamu. Nah, kita masuk ke config saja, karena di menu desktop ini saya bingung mau masukinnya di lewat mana, jadi langsung ke config saja, ke wireless 0. Nah, di sini untuk SSID-nya saya tulis guys, autentikasi keamanannya WPA2 PSK, kemudian kita tulis untuk kata sandinya yaitu tamu_123, maka dia akan otomatis terhubung seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua setelah tamu kita HRD. Nah, untuk HRD ini yaitu dua device ini, yaitu device tablet dan laptop. Nah, kalau teman-teman ingin enaknya untuk mengkonfigurasi terhubung ke jaringannya, bisa masuk ke menu config saja, kemudian bisa wireless 0 ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih WPA2. Kemudian teman-teman tulis user ID dan passwordnya sudah tersedia tadi, yaitu HRD1, HRD1. Nah, untuk SSID-nya teman isi aja HRD. Maka teman-teman akan otomatis terhubung ke jaringan WLAN-nya. Nah, untuk tablet juga sama. Kita masuk ke menu config, kita masuk ke menu wireless. Nah, kita pilih WPA2. Di sini teman-teman tulis SSID-nya, kemudian user ID dan passwordnya juga. Mudah bukan? Nah, untuk yang lainnya sales. Nah, untuk sales ini karena open access sangat mudah untuk terhubungnya. Misalnya ini, kemudian config, terus, nah bisa teman-teman klik aja SSID-nya sales tanpa keamanan apapun, langsung otomatis terhubung. Nah, misalnya kalau di laptop ini dia bisa melalui mode desktop, enak. Teman-teman langsung masuk ke mode desktop, pilih PC wireless. Nah, di sini teman-teman refresh aja. Kita pilih channel, kita pilih yaitu network name-nya untuk sales. Nah, ini sales. Nah, teman-teman terus klik connect saja, langsung connect dia. Kemudian untuk marketing. Nah, marketing ini cara loginnya sama seperti HRD tadi. Nah, misalnya marketing ini kan marketing. Nah, masuk, kita config. Nah, sama. Kita SSID masuk marketing, user ID dan passwordnya kita masukkan yang sudah tersedia, misalnya MKT1. Nah, maka akan otomatis terhubung. Begitupun dengan cara login di klien gudang. Misalnya ini klien gudang ya. Kita masuk ke mode config, wireless. Nah, di sini teman-teman tulis aja SSID-nya gudang, kemudian pilih WPA2, user ID dan passwordnya tulis gudang 1. Pokoknya tersedia di AAA server tadi yang telah disediakan, yang sudah kita tambahkan. Nah, untuk selanjutnya dokumentasikan. Nah, ini sudah saya dokumentasikan. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan dari konfigurasi yang saya buat dari soal nomor 1 sampai soal nomor 16. Dan soal nomor 2 dan 3 ini saya menggunakan CLI karena untuk berbasis GUI ini tidak ada, jadi saya menambahkan perintah CLI. Jika teman-teman ingin perintah CLI, jangan lupa komen saja, nanti saya tambahkan sendiri. Kalau enggak, DM secara pribadi. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.